Selamat Hari Raya Paskah. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur karena pada hari ini kita tetap bisa merayakan ibadah, walaupun ibadah kita dilaksanakan secara online. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama. Mari kita bersaat teduh sejenak. Inilah kabar baik itu. Kubur telah kosong, Kristus telah bangkit. Terangnya bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Dulu kita bukan siapa-siapa, tapi sekarang kita adalah domba-domba gembalaannya. Kristuslah sumber damai kita. Ialah damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia, tapi ialah damai yang kita perlu sebarkan kepada dunia. Mari kita bersama berdiri, kita sambut sukacita Paskah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaktian Paskah kita pada hari ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta Bapak Ibu sekalian. Jemaat diundang untuk berdiri. Haleluya! Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah memberi kita harap dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan. Ia menjadikan kita terang bagi dunia. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita bersama memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 bait 1 dan bait ketiga. Dikau yang bangkit maha mulia. Putih
Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Paskah ini kita akan merenungkan sebuah tema sukacita kebangkitan melampaui ketakutan. Sukacita kebangkitan melampaui ketakutan. Sebelumnya, mari kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam perenungan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah bangsa kami harus menghadapi situasi yang sulit, yaitu dengan mewabahnya virus corona yang menyebabkan kami tidak bisa bersekutu seperti dahulu di rumahmu. Namun kami percaya melalui pelayanan online ini, ibadah yang seharusnya ada di gedung gereja dapat kami alami, dapat kami nikmati, dapat kami jalani di rumah kami. Bapa di sorga, kami siap merenungkan firman-Mu karena kami percaya berkat-Mu akan yang Kau curahkan melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dicatat demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit, sama seperti yang sudah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku sudah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati Yesus, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sedemikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memahaminya, melakukannya, serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Paskah adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Itu sebabnya mengapa kita beribadah di hari Minggu. Itu semua diawali dengan peristiwa Paskah, yaitu kebangkitan Yesus.
setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Jadi hari pertama di satu minggu kalender Yahudi, yaitu hari Minggu. Jadi saat kita beribadah di hari Minggu, itu berarti kita mengingat kembali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menang atas maut. Tuhan kita adalah Tuhan yang menang terhadap setiap persoalan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh manusia di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ketika Yesus bangkit memberikan beberapa pelajaran pada kita. Yang pertama, begitu banyak orang di dalam ketakutannya seringkali menyembunyikan Yesus. Tidak mau menghadirkan Yesus. Karena kalau Yesus hadir, itu tidak memberikan kepada mereka sukacita dan kegembiraan. Mengapa? Karena mereka sudah terbiasa hidupnya dikendalikan oleh apa yang dia pikirkan, apa yang dia rancang, apa yang mereka analisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengerti benar bahwa para pemimpin orang-orang Yahudi pada waktu itu mencoba untuk memeteraikan kubur Yesus, bahkan dijaga oleh beberapa tentara karena mereka takut apabila benar nanti apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum ia meninggalkan dunia ini, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit, maka begitu banyak pengikut-pengikutnya akan mengikuti Yesus. Itu sebabnya para pemimpin orang-orang Yahudi berusaha untuk menutup kubur Yesus dengan batu yang besar, supaya peristiwa kebangkitan itu tidak terjadi. Mereka lupa bahwa mereka sedang melawan Tuhan. Mereka sedang melawan rencana Allah yang besar. Itu sebabnya di hari Minggu itu, pagi-pagi benar, disaksikan oleh penjaga-penjaga saat itu, disaksikan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain saat itu. Datanglah utusan Tuhan, malaikat Tuhan, dan mulai menggulingkan batu itu. Dan di sini Tuhan mau mengatakan kepada para pemimpin orang-orang Yahudi, maupun juga saudara dan saya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalangi segala rencana Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus itu, Allah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Saudara, saat itu malaikat mengatakan kepada para penjaga dan juga kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, jangan kamu takut. Saudara, dimulai dengan kata jangan kamu takut. Kata ini mau mengajarkan kita, janganlah hidupmu dikendalikan oleh ketakutanmu. Ketakutanmu sebenarnya adalah hal-hal yang tidak memberikan kenyamanan dalam hidup. Karena engkau tidak nyaman, engkau mencari ini, engkau mencari itu karena rasa takutmu. Engkau tidak mau kehilangan apa yang menjadi peganganmu saat ini, apa yang menjadi kesukaanmu saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ketakutan mulai mengendalikan pikiran dan hati kita, kita tidak pernah bisa melakukan yang benar dan yang baik. Dan tidak ada damai sejahtera di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya, firman Tuhan mau mengajarkan orang Kristen, pengikut Tuhan, adalah orang-orang yang tidak boleh hidupnya dikendalikan oleh ketakutan. Karena firman Tuhan mengatakan Allah tidak pernah memberikan kepadamu roh yang membangkitkan ketakutan. Tapi roh yang ada dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, orang-orang yang mengikut Tuhan, adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kemampuan untuk saudara dapat menjalani hari-hari saudara.
untuk saudara berhadapan dengan persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan saudara. Bahkan di tengah-tengah saudara sedang berusaha untuk menghadapi persoalan-persoalan dan kesulitan-kesulitan hidup saudara, firman Tuhan mengatakan, Tuhan bukan saja memberikan kepadamu roh yang membangkitkan kekuatan, tapi juga roh yang membangkitkan kasih. Artinya, saudara mulai menilai setiap persoalan yang ada di hadapan saudara. Apakah memang ini wujud dari kasih Allah? Apakah dengan peristiwa ini saya diajarkan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan? Saudara, di tengah-tengah kita berhadapan dengan wabah virus corona saat ini, di hari Paskah ini, kita melihat begitu banyak sekali persoalan-persoalan dan ketakutan-ketakutan yang ada. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi orang-orang yang ikut-ikut takut. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan kepadamu kekuatan, kemampuan untuk menghadapi virus itu. Bagaimana caranya kita menghadapi virus corona ini, COVID-19 ini? Firman Tuhan mengajarkan bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan. Dengan adanya pemerintah berarti kita diajar saat ini untuk mendengar suara pemerintah. Apa kekuatan kita? Kekuatan yang Tuhan taruh dalam pikiran, hati, dan tubuh saudara adalah menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Apa sih yang Tuhan kehendaki? Seperti yang pemerintah anjurkan, janganlah engkau menjadi orang yang tidak sehat, tapi engkau harus menjadi orang yang sehat. Mulailah memakan makanan yang sehat, memakan vitamin, olahraga, dan yang paling penting, mulai jauhilah dirimu dari orang-orang yang mungkin diduga sedang menderita virus corona. Atau orang-orang yang sudah terjangkit virus corona. Jauhkanlah dirimu, pakailah masker. Artinya, saudara saat itu diingatkan Tuhan melalui peristiwa ini, apa yang harus saya nyatakan dalam hidup saya bagi orang-orang di sekitar saya? Oh, saya harus jadi berkat. Apa berkatnya? Yaitu bahwa saya harus jadi orang yang tidak menularkan virus corona untuk orang-orang yang lain. Apakah saya mampu untuk tinggal di rumah sekian lama? Tuhan berikan kekuatan itu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di sini, Tuhan juga memberikan kepada kita roh yang membangkitkan ketertiban, keteraturan, keterarahan, fokus. Fokus pada apa? Fokus pada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika seseorang mulai memandang kehidupannya di dalam Tuhan, tidak akan ada lagi ketakutan dalam dirinya. Karena dia tahu bahwa roh yang ada di dalam dirinya adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang kedua, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita pada saat ini, Paskah bukan sekedar bahwa Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara, memberikan kemampuan-kemampuan pada hidup saudara untuk bisa menjalani hari-hari saudara. Namun lebih dari itu, firman Tuhan mau mengajarkan, Aku adalah Allah yang hidup. Allah yang memberikan kepadamu hidup. Allah juga yang memberikan kepadamu pemeliharaan hidup. Dan Allah juga yang memberikan kepadamu hidup yang kekal. Dan itu dimulai dari Kristus. Namun begitu banyak orang mengatakan, nggak mungkin setelah saya mati, saya mempunyai kehidupan yang lain. Nggak mungkin. Rasanya nggak rasional. Saudara, atau juga banyak orang yang mulai menyangkal tentang keberadaan Yesus yang bangkit ini karena ketakutannya. Ketika mereka mulai bertanya, kemana saya pergi setelah saya meninggalkan dunia ini? Mereka nggak punya jawaban. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah sudah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan mau mengatakan, nggak ada seorang pun yang bisa mengakui bahwa Yesus itu Allah yang bangkit kalau dia nggak punya iman. Artinya iman di sini yang
yang percaya bahwa Allah itu Allah yang ada, Allah yang hidup, Allah yang bangkit, bukan Allah yang mati, dan yang memberikan kepada kita hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya Paskah adalah sebuah janji dan kepastian Tuhan. Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan bukan saja menjadi orang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan dan pergumulan hidup, tapi sukacita yang lebih besar dari itu adalah kepastian hidup. Hidup pada masa kini maupun hidup di masa depan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya, saudara-saudara, nggak pernah Tuhan memberikan sebuah rancangan yang nggak jelas buat saudara. Tidak pernah Tuhan memberikan sebuah rancangan yang membuat saudara celaka atau yang membuat saudara binasa. Namun firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan kepadamu sebuah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah sebuah suasana yang Tuhan ingin berikan buat saudara dan saya. Rasanya tidak ada seorang pun yang hidup dengan baik kalau dia nggak punya damai sejahtera. Dan Tuhan berikan bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Sebab apa yang Tuhan berikan adalah yang kekal, bukan yang sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera supaya saudara mampu untuk melewati hari-hari saudara. Dan Tuhan mau menuntun saudara ke hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rasanya hidup nggak indah kalau nggak punya pengharapan. Saudara boleh kehilangan harta, saudara boleh kehilangan kekuatan. Namun ketika saudara punya harapan, itu yang membuat saudara bisa hidup. Namun ketika saudara tidak memiliki harapan, walaupun saudara punya kekuatan, walaupun saudara punya kemampuan, punya harta benda, itu membuat saudara tidak bisa menjalani hari-hari saudara. Justru di dalam Tuhan, Tuhan berikan pengharapan itu. Mari tinggal bersama dengan aku dan aku bersama dengan engkau. Karena di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kekuatan firman Tuhan yang memberikan harapan pada saudara. Bahwa Tuhan ada dan Tuhan mau bekerja sama dengan saudara. Melewati hari-hari saudara yang sukar. Paskah berarti jangan engkau takut. Paskah berarti sukacita. Bahwa aku mampu melewati hari-hariku karena dia ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Paskah berarti aku adalah orang yang memiliki hidup, dan aku juga bukan hanya memiliki hidup di dunia ini, tetapi juga aku memiliki hidup di masa depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya berita Paskah hari ini boleh memberikan kepada saudara kekuatan, sukacita, dan semangat. Jangan lelah menghadapi hari-hari kita ke depan. Pastikan bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Pastikan kalau Tuhan itu sungguh mau menyertai saudara. Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang mau memberi saudara hidup. Allah yang mau menuntun saudara dalam hidup. Allah yang menjanjikan saudara untuk kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa dengan sehati sepikir dalam suasana menghadapi pandemi virus corona. Karuniakan pada kami Bapa ketenangan, iman yang teguh, supaya kami tetap tenang, melakukan yang terbaik, juga bagi kemuliaan Tuhan. Kami mohon secara khusus bagi pemerintah kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah, karuniakanlah kebijaksanaan yang dari Tuhan, supaya pelaksanaan tugasnya menghasilkan banyak hal yang baik, menciptakan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa bagi para petugas menghadapi penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona ini, para dokter dan semua pembantunya, dan juga petugas di rumah sakit, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dan banyak orang diselamatkan. Kami berdoa bagi keluarga kami, keluarga khususnya yang menghadapi anggota keluarganya menghadapi penyakit yang disebabkan karena virus corona ini. Biar mereka bersatu hati, berdoa mohon pimpinan Tuhan, perlindungan dan kesembuhan dari Tuhan. Khusus bagi keluarga-keluarga yang menghadapi duka cita karena anggota keluarganya telah meninggalkan mereka karena dipanggil pulang oleh Tuhan, karuniakanlah penghiburan dan juga tetap sehati sepikir menghadapi masa depan keluarga. Kami berdoa bagi situasi secara internasional maupun juga khusus Indonesia, supaya ketegangan akibat dari virus corona ini dapat diselesaikan dengan baik melalui tata cara hidup yang baik, melalui pengobatan yang baik, dan melalui berbagai hal yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kami berdoa untuk situasi dunia supaya ditemukan cara yang baik, pengobatan yang baik. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya GKI Wahid-Hasim. Dalam situasi ketegangan ini, kegiatan mereka membantu masyarakat sekitar, baik mulai dari membagi makanan ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain. Tuhan berkati sehingga apa yang mereka lakukan bisa membawa suasana kasih Kristus yang dirasakan oleh mereka. Kami berdoa untuk GKI Jalan Wahid-Hasim, khususnya bagi saudara-saudara yang menghadapi kesulitan karena akibat dari ketegangan virus corona ini, baik yang menyangkut kehidupan ekonomi ataupun yang menyangkut ketegangan-ketegangan keluarga, supaya mereka tetap dipersatukan di dalam Tuhan. Berkati pekerjaan para pendeta, juga majelis jemaat, komisi-komisi, walaupun tidak nampak kegiatan seperti biasa, tapi secara khusus semua mereka mau mendoakan
situasi maupun juga kehidupan berkeluarga, maupun juga tetap mengikut Tuhan Yesus Kristus, beribadah setiap hari, demikian juga membaca firman Tuhan setiap hari yang mendatangkan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahan Paskah dengan cara transfer ke nomor rekening yang tercantum di Warta Jemaat, atau memasukkan persembahan Paskah Bapak Ibu dalam amplop dan dibawa ke gereja pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang karyanya ajaib, bagi-Mu kami berikan persembahan ini, yang kami peroleh berkat kebaikan dan kemurahan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami dan juga persembahan diri kami, sehingga lewat kehidupan kami, orang dapat mengenal kekayaan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hadapilah hidup di depanmu dengan berani. Masa depan memang penuh ketidakpastian yang menakutkan. Tuhan tidak mengenyahkan ketakutan saudara, tetapi kehadirannya akan menyertai saudara, sehingga sukacita kebangkitan Tuhan akan melampaui ketakutan saudara. Hidup menjadi ceria dan bermakna karena Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus memang membawa sukacita. Jalan hidup yang kita lalui tidak boleh lagi diisi dengan ketakutan. Kita semua bersama-sama bersyukur memiliki mercusuar kasih Allah. Cari dan pandanglah Dia yang memberikan dan membimbing kita dalam pelayaran yang aman. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.